enggak, Boy. Hah? Nggak dikasih sama pemiliknya ya? Kalau gitu, aku pakai kekuatanku aja deh. Bukan begitu. Masalahnya, kelereng ajaib itu nggak ada di toko ini. Hah? Udah dibawa pergi. Kamu mau minta apa? Bawa boneka Teddy ke saya. Boneka itu dimiliki oleh anak bernama Iboy. Kalau boneka itu sudah berada di tangan saya akan kembalikan semua barang-barang museum itu ke tangan Anda. Pak, ini kan boneka kesayangan saya, Pak. Maaf ya, Iboy. Ini sangat penting. Ini darurat. Barang-barang bersejarah bangsa kita tergantung dengan boneka ini. Burung kusut itu kan punya kekuatan. Mana bisa dia dijebak. Aku yakin dia pasti bisa melepaskan diri. Kamu harus percaya sama kekuatannya burung kusut. Iya, Boy. Luar biasa. Kerja kalian bagus. Ayah ucapkan terima kasih sama kalian. Sama-sama ayah. Sama-sama ayah. Sama-sama ayah. Sudahlah, jangan pura-pura tidur gitu. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Ayo Teddy, bangun. Lagian kita kan pernah bertemu. Halo Teddy. Orang ini, dia kan, kita udah pernah ketemu. Soalnya kayaknya aku pernah lihat kamu. Iya, kita pernah bertemu Teddy. Kata hati kamu menunjukkan itu. Saya bawa ke sini sama sekali tidak berniat jahat sama kamu. Kamu tenang aja. Terus apa yang kamu inginkan dari aku? Teddy, kenalkan pasukanku. Hah? Aku sudah dianggap ayah oleh mereka. Dan aku minta kamu memimpin mereka. Kamu menjadi jenderalnya, Teddy. Hah? Kita akan memimpin dunia. Kita akan menguasai seluruh dunia nantinya. Hah? Semoga kalian benar. Semoga yang mengambil si Teddy nggak bisa menguasai dia. Tenang aja, Boy. Coba deh. Emang ada yang punya kekuatan lebih dari si burung kusut? Kelereng ajaib itu kan yang bikin dia benar-benar kuat. Iya juga sih. Kecuali apa, Boy? Iya, kamu bikin takut deh. Kecuali yang mengambil si Teddy itu lelaki misterius. Gawat nih. Coba kamu lihat semuanya, Teddy. Dan kamu bayangkan, jika kita berdua memimpin dunia ini, kita akan memiliki semuanya. Kita akan jadi penguasa dunia ini, Teddy. Jika kita sudah menguasai dunia ini, semua orang akan tunduk sama kita. Mereka akan mendengarkan semua perintah kita. Ini milik kita, Teddy. Milik kita. Iya, pasti seru banget. Ya jelas, pasti seru Teddy. Karena apapun yang kamu inginkan, kamu pasti akan dapatkan. Karena dunia ini punya kita. Punya kita, Teddy. Teddy, sudahlah, nggak usah pikir-pikir lagi.
pasti tertarik kan? Enggak. Aku nggak bisa. Soalnya aku nggak mau menguasai dunia. Aku udah puas kok jadi aku yang sekarang. Aku pergi dulu ya. Kamu yakin kamu nggak menginginkan apa-apa dari dunia ini? Iya, aku nggak pengen apa-apa lagi kok. Semuanya udah aku punya. Dan aku puas bersama teman-temanku yang sekarang. Kamu aneh tadi. Coba kamu pikirkan ini deh. Kalau kita bersama-sama menguasai dunia nantinya, kamu nggak perlu menyembunyikan siapa diri kamu sebenarnya. Maksud kamu? Ya, seperti sekarang. Kamu kan menyembunyikan diri kamu sebenarnya kan? Kalau ada orang lain, kamu pura-pura mati. Iya kan? Itu maksud aku tadi. Kalau kamu bersama aku, semua orang ingin kenal sama kamu. Semua orang akan memuja kamu. Dan semua orang akan mengenal kamu. Mengenal siapa Teddy sebenarnya. Dan semua malah akan berlomba-lomba ingin jadi teman kamu Teddy. Dan seumur hidup, kamu gak akan pernah kesepian lagi. Aku yakin tawaran aku kali ini gak akan mungkin dia tolak. Terima kasih buat tawarannya. Tapi aku gak butuh pujian banyak orang. Aku udah cukup punya teman-teman yang baik dan bisa aku andalkan. Udah deh, mendingan gak usah bujuk aku. Apapun yang kamu tawarkan, aku gak tergoda kok. Aku benar-benar gak tertarik memimpin dunia ini. Oke, kalau itu sudah jadi keputusan kamu. Sepertinya kamu tidak memberikan banyak pilihan buat saya. Tapi resikonya, kamu akan kehilangan semuanya.
kamu ngancam aku? Aku cuma memberikan kemungkinan apa yang terjadi kalau kamu tidak mau bergabung sama aku. Berani-beraninya kamu mengancam mau menyakiti sahabat-sahabatku. Hah? Kemana dia? Kamu menergaku, Teddy. Asal kamu tahu, Teddy, kalau kamu tetap melawan aku, banyak teman-teman kamu yang terbakar, terutama Iboy. Kamu tahu sendiri kan, apa kemampuan Iboy? Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Dan percayalah, Teddy, kamu tidak akan bisa melindungi dia selamanya. Tuh kan, sampai sekarang belum ada tanda-tanda juga kalau si Teddy udah kembali. Itu artinya yang menahan Teddy juga punya kekuatan lebih besar. Jadi, kamu masih yakin, Boy, kalau si Teddy ditangkap oleh lelaki misterius? Burung hitam, itu cuma dugaanku aja. Abisnya, siapa lagi yang lebih kuat daripada si Teddy? Udah, Boy, kamu gak usah menduga-duga. Kita tunggu aja sebentar lagi. Hitam, gimana aku bisa tenang kalau nggak ada tanda-tanda si Teddy kembali? Gimana kalau kita pakai kekuatan kita aja untuk mengetahui keadaan beruangku super hitam? Emangnya kalian punya kekuatan kayak begitu juga? Ada sih, tapi belum begitu sempurna. Kita harus berlatih terus. Nah, kita coba aja, siapa tahu berhasil kan? Iya, Pritam. Coba dulu aja. Nah, ini dia nih tempat yang tepat. Iya, nggak ada siapa-siapa kok. Tempat ini jangan dilewatin orang. Tralala, trilili, trululu, trololo. Sana sini kanan kiri. Tunjukkan kemana beruang kusut pergi. Loh, kok nggak mau gerak sih? Kalau nggak bergerak sama sekali, artinya ada kekuatan sihir yang menahan mantra ini. Tuh kan, berarti kekuatanku benar. Si Teddy dipegang oleh orang yang lebih kuat, si laki misterius itu. Ya udah deh, pokoknya kita harus cari si Teddy dimanapun dia berada. Tapi kita mulai dari mana sekarang? Udah burung hitam, terserah kamu. Pokoknya kita keliling-keliling aja. Iya, baik. Kita harus cari Teddy. Ya. Mantra ini akan selalu mengingatkan kamu akan kehancuran teman-teman kamu. Jika kamu berani melawan aku. Oh, betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata. Miliki teman setia
Kamu tega banget ninggalin aku. Teddy, lo tuh yang tega. Lo nggak mikir apa? Ini semua tuh gara-gara lo. Karena lo terlalu mentingin diri lo sendiri. Makanya jadi kayak gini. Ini akibatnya. Ya Teddy, mestinya lo dengerin kata lelaki misterius itu. Jangan lawan sama dia, kan kasihan sih boy. Ibu. Mimpi. Untung hanya mimpi. Tapi apa yang harus aku lakukan? Aku nggak mau jadi pimpinan minion-minion itu. Aku nggak pengen memerintah dunia. Tapi aku juga nggak punya kekuatan melawan lelaki misterius. Kalau begini, gimana caranya aku melindungi teman-temanku? Terutama Iboy. Kok di sini sih, Boy? Kan kamu tahu Teddy suka donat. Kalian ingat kan? Siapa tahu si Teddy dari sini. Oh iya ya. Yaudah, lihat Ji ke dalam. Yaudah, kalian tunggu di sini ya. Teddy di mana sih? Boy, nggak ada juga. Gak ada. Terus gimana nih? Kesana udah nyari, kesini udah nyari, tapi nggak ada. Aduh, kita mau cari lagi atau berhenti mencari? Enggak, aku nggak mau menyerah. Pokoknya kita harus menemukan Teddy. Pasti si Teddy udah nungguin aku. Teddy bukan sekedar boneka. Teddy itu sahabat aku, keluarga aku. Teddy, gimana lagi dong caranya mencari kamu? Gimana? Duduk. Lo bawa pesanan untuk bulan ini kan? Ya iya dong gue bawa. Dan gue yakin banget kalau model yang satu ini bakalan laku keras di pasaran. Model yang gue bikin sekarang ya klasik tapi agak modern gitu lah. Pokoknya sesuai sama tema fashion kali ini. Nah yang lo mesti lihat nih ya, satu-satunya karya masterpiece yang gue bikin. Ini bakalan jadi acuan untuk model yang bulan ini. Lihat dong. Kasih. Wow, keren banget. Kok lebih berkilau dari biasanya sih? Ini mah keren, asli keren banget. Ya iyalah, balik lagi ke kualitas emas yang gue bikin pakai itu tuh. Bagus kan? Udah ketahuan dari sinarnya. Oke, gue ambil yang ini. Gue akan menjualnya dengan lelang. Yang dapetin nih gelang, yang membeli dengan harga tertinggi. Jadilah. Dari tadi kagak selesai-selesainya. Bagi dong brosurnya. Buruan, ntar gue bagi-bagiin biar cepet selesai. Beneran nih, kamu mau bantuin? Beneran, tenang aja mau gue mah. Ini,
Kamu kasihin ke sebelah sana sama sana ya. Ntar aku kasih ke tukang gorengan. Cabut. Hei, kalau kamu nggak mau bantuin, balikin itu brosurnya. Boy, udah deh, ngapain juga kamu kejar? Emang anak bandel begitu kok. Boy, kita pulang aja yuk. Enggak, pokoknya aku nggak mau pulang sebelum kita menemukan Teddy. Lumayan juga nih, kalau gue bisa jual, bisa dapet duit. Dasar anak bandel. Bukannya membantu, malah mengejek Iboy. Anak seperti ini harus diberi pelajaran. Apaan sih nih? Rasain, emang enak. Akhirnya habis juga. Semoga cepat dapat kabarnya. Boy, Pri Hitam, kamu pasti capek kan? Lebih baik kamu pulang, habis itu istirahat. Pri Hitam, aku belum bisa pulang kalau aku belum menemukan Teddy. Boy, kamu harus jaga kesehatan kamu. Kalau kamu mau nolongin orang, kamu harus nolong diri kamu dulu. Ingat loh Boy, kalau kamu sakit, kamu nggak bisa nyariin si Teddy. Yuk, ayo. Boy, kamu harus masuk dari pintu depan loh. Iya Boy, kamu harus nunjukin ke Iksa dan Edo kalau kamu itu udah baik-baik aja. Pasti mereka khawatir banget sama kamu. Aku cuma males ketemu sama mereka. Ya udah, mending kamu masuk dulu aja. Ya udah deh. Kalau aku tetap di sini, kamu akan mengalami bahaya. Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dia nih, si Iboy pulang juga. Dari mana aja lo boy? Emang beneran? Lo cari si Teddy? Terus gimana? Ketemu nggak? Enggak bos. Aduh, lagian gue bingung ya sama tuh orang. Ngapain sih tuh orang ngambil boneka jelek lu? Padahal kan kalau dia emang pengen boneka, jadi tinggal beli aja lagi ya kan? Gue juga nggak tahu bos. Makanya barusan ibu cari, tapi nggak ketemu. Ya udahlah boy, boneka doang, gak usah dipikirin, ya kan bos? Bang Edo, walaupun itu cuma boneka, tapi selama ini dia udah jadi sahabat aku bang. Aduh. Kasihan juga tuh bocah. Selama gue sama dia ya, baru ini gue lihat dia sesedih tuh. Iya bos. Hai Iboy. Teddy, Iboy, kamu kenapa? Kok kelihatan sedih banget sih? Teddy, aku kangen sama kamu. Aku juga. Wah, kamu sampai nangis juga, Airik. Aduh, kamu sedih ya kalau Teddy pergi? Ya
Sedih dong burung hitam. Mesti aku sama burung kusut sering berantem, tapi kami saling menyayangi. Syukurlah, semuanya sudah kembali seperti biasa. Walaupun meski menjadi misteri, sebenarnya apa sih yang terjadi sama Teddy tadi? Ah, tenang aja. Pasti si burung kusut cerita nanti. Mana mungkin dia nggak cerita soal kejadian besar ini. Iya, Teddy kan suka cerita sama kita. Iya. Kita tinggal tunggu waktunya aja ya. Kita lihat saja nanti. Kalau sampai Teddy besok tidak datang dan tidak mau memimpin kalian, kita hancurkan rumahnya besok malam. Mengerti anak-anak? Mengerti ayah, mengerti. Baik ayah. Selamat datang Mbak Sameli. Aku datang ke sini mau lihat koleksi perhiasan yang baru. Tadi pagi telepon kamu bilang ada yang bagus kan? Bukan bagus lagi, tapi benar-benar unggulan. Pasti sesuai dengan selera Mbak Sameli. Aku mau lihat ya. Bentar ya, saya ambilin. Nah, ini dia. Gelang ini bener modern loh. Penasaran? Banget. Kok nggak ada? Maafkan aku ya, Iboy. Aku harus pergi sekarang ini untuk kebaikan kamu. Kalau aku tetap di sini, kamu akan mengalami bahaya. Terima kasih, Iboy. Terima kasih untuk semua yang kamu berikan. Persahabatan kita sangat indah. Aku tahu kamu mengawasi aku. Aku siap mengikuti perintahmu. Teddy, ya ampun, itu mata beneran. Kok bisa lepas begitu?
Jangan-jangan sebenarnya ini yang kemarin juga mengambil Teddy. Aduh, gawat. Lebih baik aku ceritain ke peri hitam. Aduh, jendelanya dikunci lagi. Iboy! Iboy! Bangun! Kenapa sih sekarang badanku jadi mengecil? Aku jadi gak punya cukup tenaga yang kuat buat menggedor jendela. Dan suaraku juga kecil banget. Jadi mereka nggak bisa dengar. Aduh, kalau kelamaan kan bisa terlambat nih, bisa gawat. Terpaksa. Aku harus ambil resiko ini. Untung tadi ada lubang, jadi aku bisa lewat sini. Aku harus berbuat sesuatu supaya Iboy bangun. Aku jadi ada ide. Coba angkatlah. Aduh, berat juga. Aduh, gawat ini kalau nggak bisa. Bisa juga, bisa. Aku berhasil. Akhirnya aku bisa. Tamu agung kita sudah datang. Beri sambutan. Ternyata kamu sudah mengambil keputusan yang tepat untuk bergabung sama kami. Ya, aku sudah merasa kamu nggak akan mungkin mencelakakan Iboy. Jangan sedih gitu. Kamu kan udah memutuskan untuk bergabung sama kami. Nikmatin aja. Burung hitam, ada apa sih? Aku mencoba bangunkan kalian dari tadi, tapi nggak bisa karena suaraku terlalu kecil. Iya, kan kamu sendiri yang mau jadi mengacil. Katanya kamu mau tinggal di rumah pohon. Terus kenapa kamu balik lagi ke sini? Ini mengenai Teddy. Hah? Teddy? Kurang kusut. Iya, Teddy ada di mana ya? Itu dia yang mau aku ceritain. Tadi aku melihat Teddy keluar dari rumah lalu pergi. Burung hitam, kamu lihat si Teddy pergi sama seseorang ya? Aku juga nggak tahu. Dan Kenapa kamu nggak tanya burung hitam? Iya, kenapa kamu nggak tanya dan nggak cegah? karena aku takut. Takut sama burung kusut? Bukan sama Teddy, tapi sepasang mata. Sepasang mata? Iya, maksud
kamu sepasang mata itu kayak gimana sih? Hah, pokoknya ini beneran sepasang mata. Aku nggak tahu deh, pokoknya sepasang mata tanpa wajah dan juga tanpa badan. Hanya sepasang mata yang melayang-layang di udara. Seram. Ya udah deh, kita kejar sekarang juga. Ayo, kita bergerak sekarang anak-anakku. Ayo. Jangan sedih ya Iboy. Semoga pas kamu bangun nanti, kamu cuma sebentar mencari aku. Setelahnya, semoga kamu bisa tenang ditemani Airi dan peri hitam. Teddy, kamu yang semangat dong. Kamu kan pimpinan mereka. Beri contoh sama mereka biar mereka ikut semangat. Ayo bergerak. Teddy, ayo pulang. Anak-anak itu kok ada di sini? Iboy, mending kamu pergi dari sini. Cepat pergi. Teddy, kok kamu malah ngusir aku sih? Aku kan datang ke sini mau nolongin kamu. Seharusnya kalian gak datang. Kamu tahu kan peri hitam? Dia ini si lelaki misterius. Dia. Bos lihat nggak? Kamar bos itu atapnya hancur. Hancur gimana sih? Masa aku bangun baik-baik aja? Lagi ngapain sih lo gangguin gue bikin kopi? Gue ngantuk. Kenapa gelang itu lari dari aku ya? Kenapa gelang itu melawan aku? Atau jangan-jangan aku melakukannya tidak benar?